Selamat datang di channel edukasi jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Berjumpa lagi dengan saya, Niwayan Armini, dosen jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Teman-teman, pada hari ini kita akan belajar praktikum mengenai asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah dengan topik memandikan bayi yang bertujuan untuk membersihkan tubuh bayi dan menghindari terjadinya infeksi dikarenakan tali pusat lembab. Memandikan bayi dilakukan minimal 6-24 jam setelah lahir. Dilakukan 1 kali sehari pada pagi hari dengan suhu air 37-38 derajat Celcius. Mari kita simak videonya. Setelah alat-alat lengkap, kita melakukan persiapan lingkungan, di mana lingkungan kita pastikan hangat, nyaman, dan aman bagi bayi. Semua alat-alat dibuka tutupnya dulu. Berikutnya kita melakukan persiapan kepada keluarga pasien. Kita menyapa keluarga pasien dengan ramah, lembut, dan santun, dan memberikan penjelasan mengenai tujuan manfaat dari memandikan bayi. Bidan juga meminta persetujuan secara lisan kepada ibu supaya bersedia anaknya dimandikan. Berikutnya, melakukan persiapan diri oleh bidan. Pertama-tama, bidan melakukan cuci tangan, kemudian memakai alat pelindung diri yang dibutuhkan, yaitu celemek, tutup kepala, masker, dan sarung tangan. Untuk kebutuhan alat pelindung diri ini, kita memberikan informasi kepada pasien kalau di rumah ibu cukup menjaga kebersihan tangan, pastikan kuku tangan dalam kondisi pendek. Pertama-tama kita buka selimut bayi. Berikutnya kita memastikan kondisi bayi dalam keadaan sehat dengan mengukur suhu tubuh bayi. Ketika suhu yang kita dapatkan normal, kita lanjutkan untuk kegiatan memandikan bayi. Kita mulai membersihkan bagian mata dengan kapas mata dulu. Dalam tindakan ini, kita tetap menjaga kehangatan bayi. Membersihkan mata dari pangkal ke ujung mata dengan kapas mata, boleh secara bersamaan, boleh satu persatu dengan kapas yang terpisah. Berikutnya, kita mengecek bagian genitalia dan anus bayi. Kita cek apakah kondisi kotor atau tidak. Kalau kotor, kita bersihkan dengan kapas DTT. Pastikan bagian genitalia dan anus dalam kondisi sudah bersih. Berikutnya kita mulai menyabuni bayi. Dalam tahap menyabuni bayi bisa dilakukan di atas tempat tidur atau bisa langsung di dalam bak mandi. Dalam menyabuni bayi kita bisa menggunakan waslap. Waslap dibasahi kemudian diisi sabun. Kemudian lanjut dengan langkah menyabuni bayi mulai dari leher, badan, kaki, punggung, dan terakhir kita menyabuni tangan. Kita perhatikan juga apabila tali pusat belum pupus, kita sabuni tali pusat dari pangkal ke ujung puntung tali pusat. Kita perhatikan juga bagian kepala bayi. Ketika kepala bayi banyak terdapat darah maupun lendir, kita bersihkan dengan seksama menggunakan sampo bayi. Perhatikan ketika tindakan ini kita lakukan dengan cepat untuk mencegah kedinginan pada bayi. Setelah selesai menyabuni, kita melakukan mandi cemplung dengan mengangkat bayi secara gentle
di mana di tangan kiri memegang di arah ketiak bayi, 4 jari di bawah ketiak, 1 jari di atas ketiak, dan tangan kanan memegang 4 jari di bawah pantat, 1 jari di atas genitalia. Setelah sampai di bak mandi, bayi dibersihkan pertama kali bagian tangannya untuk menghindari bayi mengisap tangan dan mengisap sabun. Berikutnya kita menyeka muka bayi, kemudian kita membilas bagian leher, dada, perut, genitalia, bagian ekstremitas bawah. Berikutnya kita membersihkan punggung, kemudian kita lakukan membersihkan kepala bayi. Kepala bayi dibersihkan. Pastikan tali pusat sudah bersih, dibilas, kemudian angkat bayi dan selimuti dengan handuk. Segera tutup bayi dengan handuk untuk mencegah kedinginan. Kemudian keringkan bayi mulai dari kepala, leher, dada, ketiak, pangkal paha. Selama tindakan ini kita tetap memperhatikan respon dari bayi. Selanjutnya kita menaruh pakaian kotor pada wadah yang sudah disediakan. Berikutnya kita melakukan perawatan tali pusat. Tali pusat dikeringkan dengan kasa steril dari pangkal sampai ujung puntung tali pusat. Pastikan benar-benar kering. Dan berikan penjelasan kepada ibu ataupun keluarga bahwa tali pusat tidak boleh diberikan bahan atau obat apapun. Dengan beberapa kali usap, pastikan tali pusat sudah kering. Berikutnya kita membungkus tali pusat dengan membentuk segitiga kasa steril. Kemudian dibungkus sedemikian rupa secara rapi. Pastikan seluruh bagian tali pusat terbungkus dengan rapi. Buat ikatan yang ringan. Berikutnya bayi dipakaikan baju. Perhatikan penggunaan bedak tidak direkomendasi lagi untuk bayi karena dapat mengganggu pernafasan. Pemakaian minyak telon atau minyak kayu putih opsional saja. Kalau memang tidak dibutuhkan, tidak usah diberikan pada bayi. Kalau memberikan minyak telon, perhatikan jangan sampai menyentuh tali pusat. Berikutnya bayi kita pakaikan pakaian bayi secara lengkap. Pegang bayi secara gentle. Pertama-tama kita pakaikan popok dan mengikat tali popok di bawah tali pusat. Ikat dengan ringan. Kemudian kita pakaikan bajunya. Selanjutnya kita pakaikan sarung tangan, sarung kaki. Selanjutnya sisir kepala atau rambut bayi dengan sikat maupun sisirnya untuk merangsang peredaran darah di kepala. Berikutnya kita pakaikan topi. Selanjutnya bayi diselimuti sedemikian rupa sehingga rapi. Perhatikan ketika menyelimuti tidak boleh terlalu erat maupun terlalu longgar. Berikutnya bayi diserahkan kepada ibunya kembali, kemudian diberikan KIE mengenai cara menjaga kehangatan dan pemberian ASI secara on demand. Berikutnya, bidan merapikan alat-alat yang telah dipakai, melepas seluruh APD, serta mencuci tangan. Ada beberapa hal prinsip yang harus diperhatikan saat memandikan bayi, yaitu lingkungan harus benar-benar hangat untuk mencegah kedinginan pada bayi. Kemudian suhu air kita benar perhatikan hangat-hangat kuku atau setara dengan 37 sampai 38 derajat Celcius.
kuku tangan petugas kesehatan maupun ibu dalam kondisi pendek dan bersih. Kemudian kita memastikan diri dalam kondisi sehat. Teman-teman, demikianlah praktek keterampilan memandikan bayi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.